Pemirsa, kembali bersama saya Fahmi Abdul Khodir, reporter Elang Mas News TV yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Acara seminar hukum di Hotel Ritz Karawang pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023, berlangsung meriah, dengan narasumber Ketua DPC HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, Dr. Syafrial Bakri SH, SE, MH, CPCLE, ahli hukum pidana dan perdata fidusia, membahas tentang kekuatan akta fidusia sebagai produk hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Kepada kepala desa di Kabupaten Karawang. Jadi setiap kepala desa harus jadi paralegal. Itu sudah ada SK-nya. Jadi saya berharap bagi sahabat-sahabat yang hadir di seminar ini, jadilah pencerah hukum. Dan undang-undang fidusia tidak sewa beli. Nah, pertanyaan Ibu Dede gimana? Apa dia termasuk leasing? Nah, Anda tuh bingung lagi, karena di benak Anda lembaga pembiayaan, FIF, ACC segala macam itu tadi Anda sebut leasing selama ini. Bahkan emak saya di kampung, ya Allah, kredit mobil di bank ya. Karena emak kita di kampung nggak paham tuh beda antara lembaga pembiayaan, leasing, dan bank. Pokoknya namanya kantornya bagus, ngasih pinjam duit bank. Betul nggak? Cuman Anda yang ngerti. Karena selain dari bank juga ada perusahaan-perusahaan non perbankan yang memberikan pinjaman. Sekarang ya saya beritahu lagi kepada saudara sekalian, apakah dia termasuk leasing? Kalau leasing itu ada dua opsi, pelakunya leaser. Dia butuh misalkan mobil atau beko. Saya punya SPK pekerjaan dari Wijaya Karya, tapi saya nggak punya modal. Saya ke lembaga leaser tadi, tolonglah beliin saya. Saya mau nguruk tanah tuh di sana. Waduh, ini ngebuka kartu seseorang nih, jadinya saya nih kayak enak juga nih. Mana dia bapak saya lagi sekarang. Ya, kalau ada mohon maaf, ini keilmuan yang saya bahas ya, tidak mendiskreditkan seseorang. Kan ada Anda lihat nih pengusaha yang banyak sekali tiba-tiba beli truk dan beko 30. Pasti Anda anggap ini pengusaha kaya. Betul nggak? Enggak, dia pakai sistem leaser. Itu bapak saya. Ya, jadi jangan nih. Ini kita kajian keilmuan, bukan ingin mendiskreditkan orang. Kajian keilmuan. Ini pertanyaan Pak Dede, Bu Dede, kalau saya jelaskan, aduh, pada yang melaporkan gak enak hati juga saya ini. Tentang leaser. Nah, kalau leaser ini, dia menyediakan uang untuk modal kerja. Kalau lembaga pembiayaan, dia menyediakan uang saja. Tapi yang menjadi debiturnya badan usaha maupun orang. Jadi bisa untuk pekerjaan, bisa tidak untuk pekerjaan. Itu tidak perlu tahu lembaga pembiayaan. Tapi kalau leaser, biasanya modal kerja alias leasing ya. Nah, modal kerja itu diambil, diberikan. Kita mengajukan SPK, perlunya dump truck 10 unit. Tapi SPK-nya ada dari Wijaya Karya, pengurukannya ada, pekerjaannya ada, udah ajukan saja. Anda nggak perlu modal. Yang sering diomongin oleh Tung Desa Muaringin dan Mario Teguh, bahwa pengusaha tidak perlu modal. Ini maksud dia. Kajian hukumnya ini leasing. Jadi ajukan kita mendapatkan bantuan penanaman modal dari leasing tadi lembaganya. Kita butuh dump truck 10, dia sediakan 10. Nah, ada dua opsi. Pakai bahasa Indonesia aja ya, biar paham semuanya nih, karena kita bercampur di sini nih. Opsi pertama, setelah sewanya tiap bulan selesai, bisa dimiliki oleh penyewa tadi.
dengan membeli beko tersebut atau truk tersebut. Itu opsi pertama. Saya udah pakai beko dinamain PT Bakri. Kalau dipulangin malu saya. Nama PT Bakri udah hebat. Oke, kalau gitu saya beli aja deh. Itu terjadi tawar-menawar ulang. Karena kan sudah dipakai. Nah, timbul pertanyaan. Berarti kita cuma menyewa Pak saat itu? Ya. Lalu untuk maintenance-nya gimana? Bukan penyewa. Maintenance-nya adalah tanggung jawab yang mempunyai barang. Leaser tadi. Oke. Opsi kedua. Saya habis pakai beko ini udah rontok. Saya udah pakai dump truck ini udah rontok. Saya udah punya duit lah sekarang, saya udah pengusaha terkenal. Pulangin aja deh. Saya nggak mau. Adakan lagi perjanjian. Saya mau lagi dong. Karena ini udah jelek, tapi saya nggak mau beli. Bikin lagi perjanjian leasing. Lah itulah yang namanya leasing, bukan lembaga pembiayaan. Ini bedanya nih konstruksinya. Kalau lembaga pembiayaan tidak menentukan yang dibiayai itu apakah modal kerja atau hanya untuk dipakai, enggak ditanya. Yang penting Anda punya kakak, punya KTP, punya rekening listrik, punya slip gaji, kemudian dilihat apakah ini rumah saudara atau tidak. Itu yang penting di lembaga pembiayaan. Tapi kalau di leasing, yang diperlukan adalah SPK pekerjaannya. Itu bedanya, Bu. Ya. Masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dibohongi karena ada aturan undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jelas dan tegas mengatakan debitur atau masyarakat, kemudian kreditur atau lembaga pembiayaan itu diatur oleh undang-undang, tidak bisa sewenang-wenang melakukan tindakan eksekusi, apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18. Artinya bagaimana? Di sini saya bersyukur bahwa kita disupport satu oleh organisasi himpunan advokat pengacara Indonesia dengan hadirnya ketua yaitu Bapak Denny Hermawan SAMH dan sekjen dari DPD Jawa Barat yaitu Bapak Yos SAMH juga. Artinya bahwa seminar ini dibuat semangatnya adalah ruh dari undang-undang tersebut harus sampai ke masyarakat dan masyarakat mengerti serta mendapatkan pencerahan. Tentu tidak mudah, tapi sebagai orang-orang yang bergerak di dalam bidang hukum, wajib hukumnya untuk menjelaskan, memberi pengertian, memberi pendidikan, dan memberi pencerahan yang baik dan benar terhadap undang-undang manusia. Saya kira ada lagi pertanyaan. Perlu dibuatkan juga peraturan daerahnya nggak nih Pak? Kan mengenal ke masyarakat itu melalui peraturan daerah bisa disosialisasikan ke desa-desa, lebih mengena ya. Ya, ini pertanyaan menarik. Memang dari pertama lahir di Undang-Undang Fidusia ini, kemudian orang hukum selalu menganggap dengan adagium, kalau undang-undang ini kalau sudah dilahirkan melalui lembaga perundang-undangan negara, maka masyarakat dianggap tahu. Tapi kalau yang menyangkut kehidupan masyarakat dianggap tahu, padahal masyarakatnya belum tahu, terjadi kegaduhan di masyarakat itu sendiri, juga kegaduhan di aparat penegak hukum itu secara pasti. Nah, saya menganggap memang perlu itu ke bawahnya ada perda. Memang ada perlu juga ada pembahasan lebih krusial di DPRD. Harus organisasi-organisasi advokat ini diundang, lembaga-lembaga pembiayaan diundang, lembaga swadaya masyarakat diundang, membicarakan khusus tentang implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ini nggak gampang, jadi perlu turunannya yang tegas menyentuh kepada masyarakat itu sendiri. Artinya bagaimana?
undang-undang ini dianggap mengerti, tapi implementasinya tidak banyak mengerti. Bahkan saya yakin masyarakat nggak ngerti tentang haknya. Jangan-jangan lembaga pembiayaan juga nggak ngerti tentang haknya. Sudah bergerak aja berdasarkan, ya kalau saya bilang hukum adat. Saya senang, saya lakukan, saya nggak senang, ya enggak. Akhirnya begini negara ini. Undang-undangnya ada, aturannya tidak dijalankan berdasarkan undang-undang. Itu saya kira masukan dari saya. Pelaksanaannya Pak, selama ini Pak di lembaga pembiayaan seperti apa Pak undang-undang fidusia ini? Di lembaga pembiayaan undang-undang ini juga tidak pernah dijelaskan. Jangan-jangan juga kolektornya, surveyornya, kepala cabangnya. Apa nggak ngerti undang-undangnya? Nomornya aja saya yakin nggak ngerti. Bagaimana isi dalamnya? Padahal mereka hidup berdasarkan undang-undang ini. Jadi secara implementatif Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 ini semestinya pihak kepolisian, lembaga pembiayaan, pihak Pemda, Kemenkumham, organisasi advokat, LSM, dan yang terkait di dalamnya termasuk notaris, diajak duduk bersama seperti ini nih. Kita kaji supaya penerapan ke masyarakatnya melalui penyuluhan-penyuluhan di desa-desa jadi membumi. Saya kasihan juga, keributan itu kan di ranah masyarakat, bukan di ranah atas yang terima uangnya banyak sebagai sebuah keuntungan. Kalau mereka berpoya-poya saja, bergoyang-goyang kaki, nerima uang segala macam, masyarakat bisa saling bunuh tuh, saling kepung. Bahkan sudah terjadi tindakan-tindakan yang saya bilang akibat tidak adanya sosialisasi yang baik sehingga terjadi keributan. Contoh, lembaga swadaya masyarakat mempunyai hak untuk membantu masyarakat. Bertanya ke lembaga pembiayaan membatasi pertanyaan bahkan tidak melayaninya. Akhirnya kan tertimbul chaos. Akhirnya berantem mereka antar mereka. Ini nggak perlu terjadi seandainya penyuluhan hukum, seminar-seminar hukum dilakukan seperti ini. Nah kebetulan saya ada di organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dengan ketua DPD saya Pak Denny Hermawan dan sekjen saya Pak Yos. Artinya apa? Mereka menanggapi dengan baik. Yuk kita sosialisasikan. Tentu tidak mudah. Sekali lagi saya katakan spirit kebenaran kita yang menjaganya sebagai masyarakat hukum. Minta komentar sedikit Ketua DPD HAPI Jawa Barat Pak terkait dengan adanya seminar hukum ini Pak. Baik, terima kasih. Hari ini DPC HAPI Karawang membuktikan eksistensinya sebagai organisasi advokat yang peduli terhadap masyarakat. Itu saja. Jadi apresiasi yang tinggi dan luar biasa. Ini baru satu produk yang mengatur living law masyarakat itu masih banyak. Jadi sekali lagi keberadaan HAPI Karawang ini luar biasa eksistensinya di masyarakat Karawang. Semoga DPC-DPC yang lain membuktikan eksistensi dirinya, cerdaskan masyarakat, cerdaskan bangsa dengan segala kemampuannya. Demikian. Terima kasih atas waktunya. Sudah selesai kawan-kawan ya. Terima kasih.